Ini ruangan apa? Nah, jadi kalau misalnya tadi di bawah itu lebih ke private area ya, Ya. ruang keluarga. Nah, kalau ini lebih ke ruang tamu sih. Oh, justru ruang tamunya di Ya, sini. ruang tamunya di atas. Jadi kalau misalnya kita tadi yang nggak begitu dekat atau intimate dengan kita, gitu, Iya. kita terimanya di bawah Di dulu, bawah. gitu. Kalau misalnya udah biasanya yang lebih ke kerabat dekat, saudara-saudara, ini ruang tamunya tuh ada di sini, kayak gitu. Oke. Dan di sini juga menggunakan warnanya itu turunan dari warna utamanya ya? Ya, ini warnanya warna-warna utamanya. Ada terakota, ada marun, dan ada grey, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat, ini juga sama, penggunaan materialnya juga material yang kita dulu, yang kita bongkar, ini kita jadiin wall dekorasi juga, gitu. Jadi benar-benar di rumah ini yang kita lihat adalah semua yang kita bisa reuse, ya kita reuse, kayak gitu. Oke Pak, tadi kan kita udah ngomongin fasad, sudah ngomongin penggunaan selain fasad adalah dari pintu, jadi pintu. Nah, betul. ada lagi nggak selain pintu? Nah, nanti makanya kita bakal keliling di dalam satu rumah ini, kita lihat apa aja sih yang kita pakai. Skydeck itu bisa jadi apa aja di dalam satu rumah ini, gitu. Boleh. Nanti kita sambil jalan ke dalam. Siap. Nah, ini dari trap-trap tangga kayu juga ini sebenarnya kita ada apa namanya beda level ya. Nah, yang tadi makanya yang tadi Mas kan nanya, ini tinggi levelnya tuh berapa sih? Nah, dari bawah itu 2,3 sampai 2,4 meter. Nah, naik ke sini kurang lebih ada 90 sentian. Jadi kita bedain masing-masing level sih di sini. Nah, ini kayunya juga termasuk recycle semua nih. Kayak gitu. Nah, jadi di sini ada walkway, ada gangway di sini. Nah, ini sebenarnya kamar anak. Kamar anaknya juga masih belum rapi sih, kita masih set. Terus di sini ada kamar anak, kamar mandi, terus habis itu ada kamar anak lagi. Nah, yang tadi saya bilang dindingnya itu rata-rata di sini kita menggunakan partisi. Nah, ini partisi semua nih, ini partisi. Gitu. Jadi pemakaian dinding itu cuman hanya di kamar mandi. Nah, ini kamar mandi. Nah, ini beda ya. Nah, ini beda nih. Kayak gitu. Kenapa? Ya itu yang saya bilang, untuk menghemat kos kayak gitu. Jadi kita nggak banyak pasangan bata, dan kita nggak usah harus plester aci lagi. Jadi kita udah cukup pakai ini. Nah, jadinya semua pintu-pintu ini kita bisa hidden jadinya. Pintu itu bisa masuk ke dalam semua sebenarnya. Gitu. Nah, ini pintu tuh masuk semua ke dalam karena pembagian kamar anak itu kecil, cuma 2,5 meter kali 2,2 meter. Jadinya pintu otomatis kita harus bikin sliding kayak gini. Nah, pemakaian untuk skydeck lainnya adalah di bagian railing. Nah, railing juga di sini kita melihat, oh ada lagi nih ternyata apa namanya sisa-sisa bahan dari skydeck gitu kan. Nah, ini kita pakai lagi buat railing. Kayak gitu. Jadi railing ini juga kita bisa pakai. Dan ini kuat loh. Gitu. Diinjak 5 orangnya kuat kan. Apalagi cuma buat railing gitu. Nah, makanya sebenarnya penggunaan material itu bisa di mana aja, tergantung cara aplikasinya sebenarnya sih kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya tadi yang saya bilang, jadi penggunaan sisa-sisa bahan itu kita bisa gunakan lagi gitu. Dari skydeck ini kemarin saya ngeliat, oh ini masih ada sisa lagi nih gitu kan. Jadi kita bisa aplikasikan ini juga sebagai railing kayak gitu. Nah, jadi kenapa buat railing di sini? Karena kan bagian ini dan ke kamar anak dan kamar mandi itu levelnya beda lagi gitu. Nah, makanya di sini kita buatin setiap level itu ada tangga dan untuk buat storage di bawah sini. Kayak gitu. Nah, di bawah sini nih ada storage. Nah, di setiap pembagian lantai ini kita juga pakein ada list garis inlay nih, stainless juga kita bikinnya. Kayak gitu. Nah, padahal untuk granit-granitnya ini kita juga menggunakan apa namanya beberapa dari bangunan yang sebelumnya, kita bukanya hati-hati dan kita pakai lagi. Makanya kenapa banyak potongan, kita inisiatifnya kita menggunakan list inlay dari stainless kayak gitu. Jadi banyaklah yang kita reuse di sini kayak gitu. Nah, yang tadi kita lihat itu di sini lantainya ini beda lagi nih. Di sini kita menggunakan
lantainya glass block nih di sini. Jadi, yang dari bawah tadi yang dari bawah kita bisa ke atas ngelihat itu, kita di bawah itu kan kita bilangnya ada semi basement gitu kan. Jadi kita pengen juga ada pencahayaan dari void gitu langsung ke bawah kayak gitu. Jadi ini kita menggunakan glass block dan ini aman gitu. Dan ini kita di sini aja nggak goyang atau gimana. Ini biasanya buat ruang apa nih? Nah, jadi sebenarnya ini saya lebih fungsiin ke ruangan santai saya sih. Jadi kalau misalnya habis bangun tidur gitu kan masih belum konsen gitu, saya biasanya nyantai dulu lah. Ngumpulin nyawa. Dan lebih senang kalau lagi hujan sih. Jadi kalau lagi hujan, ya saya lebih sering duduk di sini ngeliatin atap ini kan kita menggunakan kaca tempered ya. Kita menggunakan kaca tempered, jadi ya kalau pas lagi hujan seru aja sih kalau misalnya di ruang ini kayak gitu. Kalau lagi cerah juga malam ya. Kita juga bisa lihat lah semuanya gitu. Dan ini juga kacanya dari sebelum rumah kita yang sebelumnya. Oh gitu. Gitu. Jadi makanya setiap kita bangun rumah itu kita harus ingat modul-modul bangunan modul-modul material yang kita gunakan dulu. Gitu. Jadi kita biasanya menggunakan repetisi per 1 meter. Jadi kita mau gunain di mana aja masih bisa di rius kayak gitu karena kita tahu modulnya berapa gitu. Nah, jadi kayak misalnya dinding-dinding ini, ini juga kita nggak kita cat gitu. Ini kita menggunakan semen mortar utama. Ini juga kita gunain untuk dasar-dasarnya ya konsep kita industrial. Kita nge-expose semua material. Kayak railing-railing ini juga kita gunain sisa-sisa roster. Ini juga kita pasang gitu. Nah, untuk tadi kalau kita dari bawah ini jalannya akan dari sini naik sampai ke rooftop kayak gitu. Nanti kita sambil jalan ke rooftop. Nah, kita rooftop ini termasuk kita pembagiannya benar-benar perhitungannya sangat matang. Jadi karena di lahan kita yang kecil dan aksesnya bisa harus sampai ke lantai 3 gitu kan rooftop. Ini kita cuman lebar tangga ini cuman 2 meteran nih. Lebar tangga ini cuma 2 meteran. Tapi kita gimana caranya bisa naik ke atas dengan nyaman kayak gitu. Nah, ini juga butuh perhitungan yang matang dan ini semua material finishingnya untuk railing semua kita pakai besi siku gitu kan. Terus kayu-kayunya ini juga sebenarnya ini kayu-kayu triplek yang beberapa di rumah dulu ada, kita potong-potong jadi trap tangga. Ini tanpa finishing HPL atau tanpa finishing apapun. Ini cuman kita plitur aja gitu untuk warna-warnanya kayak gitu. Oke. Sambil kita naik ke rooftop. Oke, siap. Nah, jadi di sini juga ada gangway di sini. Jadi kalau misalnya untuk kita inisiasi jumlah trap tangga tadi, ini kita makanya buatin